Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat aplikasi menggunakan Visual Studio 2013 Professional, yang di dalamnya nanti akan kita menggunakan VB.NET dan Crystalport dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek atau OOP. Yang perlu diketahui atau yang perlu dilakukan pertama untuk buat komputer kita bisa menjalankan aplikasi dengan VB.NET dan Crystalport, maka kita harus melakukan instalasi Visual Studio 2013 Professional dan Crystalport itu sendiri. Untuk melakukan instalasi ini yang perlu diketahui adalah sistem requirement-nya. Jadi sistem requirement untuk melakukan instalasi untuk sistem operasi itu yang dibutuhkan adalah minimal Windows 7 Service Pack 1, baik dia menggunakan arsitektur 86 maupun 64. Bisa juga di atasnya Windows 8 atau 8.1, Windows Server 2008 sampai 2012, dan yang paling recommended adalah Windows 10 ya. Kemudian untuk prosesor minimal berjalan di kecepatan 1,6 GHz, kemudian RAM-nya minimal 1,5, dan space hard disk-nya, space kosong untuk hard disk itu adalah 5 GB seperti itu. Kemudian yang ini adalah opsional ya. Nah, selanjutnya setelah kita pastikan bahwa komputer kita memenuhi persyaratan ini, kita harus tahu aplikasi yang perlu dipersiapkan. Yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti tutorial ini itu yang pertama adalah aplikasi Visual Studio 2013 Professional. Kemudian khusus untuk Windows 7 yang studi kasusnya akan kita lakukan instalasi pada kesempatan kali ini, itu membutuhkan program namanya Virtual Clone Drive ya, karena Visual Studio 2013 ini dia aplikasinya atau programnya berbentuk .iso. Nah, Windows 7 itu secara default tidak bisa membaca file .iso, makanya kita butuh Virtual Clone Drive. Tapi untuk Windows ini, Windows 8, 81, kemudian Windows 10 itu tidak membutuhkan Virtual Clone Drive, karena secara default file ISO itu sudah bisa dibaca oleh sistem operasi itu. Kemudian untuk membuat report atau pencetakan, nanti kita juga butuh aplikasi namanya Visual Crystalport for Visual Studio. Nah, ketiga aplikasi yang perlu dipersiapkan ini sudah bisa dilihat di sini ya, di kelas ini, di kelas pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau kita lihat, nah ini di bagian sini dulu sudah pernah saya berikan di ini tanggal 21 Maret. Jadi kalau kalian perhatikan, nah ini kalian sudah pernah saya perintahkan untuk mendownload file-filenya. Di antaranya adalah Visual Studio 2013 Pro, kemudian ada Crystalport for Visual Studio, kemudian ada setup Virtual Clone Disk seperti ini. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, maka akan tampil layar berikutnya untuk melakukan download. Besarnya untuk Visual Studio 2013 Pro itu adalah 2,76 GB. Kemudian untuk yang Crystalport for Visual Studio itu 294,74 MB. Sementara untuk yang Virtual Clone Drive itu 1,72 MB. Nah, itu silahkan ketiganya ini di-download untuk dipersiapkan. Kemudian kalau itu sudah di-download, nah kita coba persiapkan proses instalasinya ya. Jadi dalam kasus ini saya menggunakan Windows 7 ya. Ini Windows 7. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan, kita sudah punya filenya. Nah, ini saya sudah siapkan filenya ini. Box user. Nah, ini ada Crystalport for Visual Studio, ada Virtual Clone Drive, ada Visual Studio 2013. Nah, kalau kita lihat Visual Studio 2013, di sini bentuknya file ISO. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau diperhatikan ya, nah ini kalau diperhatikan di sini kan ini kelihatan sekali bahwa ini itu tidak bisa dibaca oleh Windows 7. Ini bentuknya kan putih, berarti nggak bisa kebaca ya. Nah, bagaimana supaya bisa kebaca? Itu berarti kita butuh
program namanya ini Virtual Clone Drive. Nah, ini kita butuh program ini. Ya, kita butuh ini Virtual Clone Drive ini. Nah, ini. Nah, makanya kalian harus download. Kemudian setelah ini kita ada di komputer kita dan kita pilih, kita langsung double klik aja. Kita coba install. Install. Nah, seperti pada aplikasi Windows lainnya, proses instalasi itu tinggal double klik pada filenya, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai muncul layar dialog tertentu ya, tergantung dari aplikasinya. Kemudian biasanya kita tinggal klik next begitu sampai selesai. Nah, ini kita tunggu layar apa yang muncul di sini. Oke, kecepatan dari munculnya aplikasi ini, nah ini tergantung spesifik komputer ya. Muncul seperti ini, kita klik run aja. Nah, run. Kemudian klik agree. Nah, ini kan kalau Windows kan begitu, next, install. Nah, udah kita nunggu sampai di sini ada informasi finish atau selesai ya. Nah, completed. Nah, ternyata ada informasi completed. Oke, kalau completed sudah kita close. Oke, nah kita kembali ke tadi, ke Visual Studio 2013. Kita lihat sekarang. Nah, ini. Sekarang ikonnya sudah berubah. Nah, ini ikonnya sudah berubah menjadi Virtual Clone Drive ini. Nah, ya. Artinya Virtual Clone Drive itu sudah Windows 7 ini dengan bantuan aplikasi Virtual Clone Drive itu sudah bisa membaca file ISO ini. Nah, bagaimana supaya file ISO ini bisa aplikasi ini bisa kita install? Nah, kita caranya adalah lakukan klik kanan pada file ini yang Pro ya, lakukan klik kanan. Kemudian di sini ada menu namanya Mount Virtual Clone Drive E. Jadi ini artinya isi dari file ini itu akan dibuka di drive E, begitu ya, di mounting, dibuka. Oke, atau diaktifkan. Nah, kita klik. Nah, di sini. Nah, kita lihat sekarang karena ini file exe-nya autoplay. Nah, dia akan langsung minta menjalankan file exe setup instalasi dari Visual Studio 2013 Pro. Ini coba kita tutup, kita ke drive E aja dulu. Nah, kalau tadi kita mounting ke drive E, nah jadinya seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau untuk Windows 7 butuh Virtual Clone Drive, sementara untuk Windows 8 sampai Windows 10 tidak butuh, tinggal langsung double klik aja filenya ini. Ini di double klik maka dia otomatis akan bisa ke buka di drive E, D, atau F tergantung dari drive yang dimiliki oleh komputer masing-masing. Sekarang kita kembali ke E, kemudian kita double klik yang ini. Nah, dia akan muncul layar dialog instalasi untuk Visual Studio Professional 2013. Kita lihat aja. Nah, oke, muncul layarnya. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini ada warning ya, ada warning tanda seru kuning. Nah, ini artinya apa? Artinya Windows 7 yang kita miliki itu belum memiliki aplikasi Internet Explorer 10 yang dibutuhkan oleh Visual Studio Professional 2013. Namun ini bisa kita abaikan karena ini tidak menjadi prasyarat utama ya, prasyarat utama, sehingga kalau muncul layar ini bisa kita abaikan dengan klik continue aja. Ini continue. Kita klik continue, kemudian di layar selanjutnya kita centang pada bagian I agree to the license term and privacy policy. Kita oke. Akan muncul tombol next, kita klik next aja. Nah, selanjutnya akan muncul opsi-opsi aplikasi yang akan diinstal bersamaan dengan Visual Studio Professional 2013 ini. Biarkan semuanya tercentang ya, biarkan semua tercentang, langsung klik install saja. Oke, nah sudah cukup di sini. Dari sini kita tunggu aja proses instalasinya selesai. Ini membutuhkan kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit, agak lama memang karena selain tergantung dari kecepatan komputer yang kita miliki, spesifik hardware-nya juga memang untuk aplikasi Visual Studio Professional 2013 ini memang sangat besar ya, sehingga proses instalasinya juga membutuhkan waktu yang lama. Bersabar, kita tunggu aja sampai proses instalasinya selesai.
Baik, kurang sedikit lagi ya proses instalasinya. Sambil menunggu proses instalasi selesai, kita bisa melakukan pekerjaan lain. Misal, memastikan bahwa crystal report yang akan kita pakai. Nah, ini adalah crystal report yang akan kita pakai ya, yang ada tulisan ini, yang ada tulisan OK-nya ya, yang ada tulisan OK-nya ini. Nah, ini yang kita pakai. Jadi kalau sudah download nih untuk crystal report, yang kita pakai adalah ini ya, yang crystal report yang ada OK-nya seperti itu. Nah, ini yang akan kita pakai. Oke, kita cek lagi apakah proses instalasinya sudah selesai. Oh, masih belum, tetap harus kita tunggu, bersabar dulu ya. Karena memang prosesnya butuh waktu tidak sebentar ya, agak lama, bahkan lebih lama dari proses instalasi sistem operasi itu sendiri. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Oke, sedikit lagi, kurang sedikit lagi. Kita tunggu aja. Apakah nanti proses instalasi crystal reportnya harus segera dilakukan? Nggak perlu ya. Jadi setelah proses instalasi ini selesai, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan ini dulu, pengecekan Microsoft VB-Net-nya nanti sudah bisa berjalan normal tidak di komputer kita. Nah, setelah itu baru kita bisa pastikan normal, baru nanti kita langsung akan melakukan proses instalasi Crystal Report for Visual Studio ini. Seperti itu. Nah, ini udah selesai. Jadi proses selesai itu ditandai dengan tampilan ini, setup successfully, all specified component have been installed successfully. Jadi kalau sudah muncul layar seperti ini berarti proses instalasinya sudah selesai. Pilihannya bisa langsung ditutup atau langsung dijalankan. Nah, supaya kita bisa melakukan pengecekan apakah proses instalasinya sudah lancar di komputer kita, itu kita launch saja langsung. Nah, sambil kita menunggu launch ya, kita coba bikin folder dulu. Nah, di komputer kita, kalau saya coba bikin folder di sini. Nah, kita akan tempatkan semua pekerjaan-pekerjaan kita di folder ini, gitu maksudnya ya. Gini aja, belajar vb.net. Nah, jadi saya bikin folder di sini belajar vb.net, itu artinya semua pekerjaan saya yang terkait dengan vb.net nanti akan saya simpan di folder ini, gitu ya. Jadi kalian boleh melakukan hal yang sama dengan saya, membuat foldernya di desktop, tapi saran saya sebaiknya letakkan di drive yang tidak di drive C yang penting. Ya, boleh di drive D, boleh di drive E, F dan sebagainya, menyesuaikan dengan drive yang ada di komputer kalian masing-masing. Karena saya ini hanya memberi contoh supaya mudah diakses, maka saya bikinnya di desktop saja. Nah, ini ketika muncul seperti ini ada automatically save setting, ya kita biarkan aja, kita klik OK. Nah, kita tunggu beberapa saat ya sampai proses ini Visual Studio ini berjalan dengan baik di komputer kita. Nah, ini udah jalan. Kita jalan ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Masih loading komponen ya. Oke, baik, sudah siap layarnya.
Nah, di layar yang muncul seperti ini ya, kita yang harus kita lakukan pertama adalah arahkan ke sini new project karena kita akan membuat project baru. Silakan klik new project. Oke. Tunggu beberapa saat. Nah, sampai proses layar pembuatan project baru akan muncul. Nah, di layar yang muncul ini kita pastikan kita pilih Visual Basic di sini. Ya, kita pilih Visual Basic, kemudian di sebelah kanan kita pilih Windows Form Application dan name-nya. Nah, di sini kita beri nama misalkan FRM latihan 1. Kenapa saya awali dengan FRM? Ini agar memudahkan saya mengidentifikasi bahwa yang saya kasih nama ini adalah form, ini Windows Form Application. Makanya saya awali dengan FRM, pendekar dari form. Namun untuk penamaan terserah, tergantung selera dari masing-masing. Tapi yang jelas karena saya ingin mempermudah aja, maka saya identifikasi itu dengan FRM begitu. Nah, kemudian untuk location, ya di bagian location kita pilih browse, ya kita browse untuk mengarahkan bahwa RM location ini nanti akan kita simpan di folder yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kita klik browse, kemudian tadi kan kita bikin folder di desktop ya. Nah, kita cari desktop. Nah, ini desktop. Nah, ini belajar VBNet. Nah, kita akan meletakkan semua pekerjaan kita di sini, di folder VBNet ini. Kita klik select folder. Nah, dia sudah mengarah ke situ. Kemudian untuk solutionnya biarkan default seperti ini, dia akan mengikuti nama formnya. Kemudian kita klik OK. Klik OK, proses creating project ini. Sekarang sudah proses creating project. Oke, nah ini sudah selesai proses dari pembuatan project pertama kali dengan VBNet yang tadi kita install lewat Visual Studio 2013. Nah, artinya apa? Bahwa di komputer kita sekarang sudah ada program VBNet yang akan kita gunakan untuk praktek sehari-hari kita dalam membuat aplikasi yang sudah kita rencanakan tadi dengan pendekatan OOP. Nah, oke, ini sudah selesai. Nanti kita lanjut ke proses instalasi dari Crystal Report for Visual Studio 2013 seperti itu. Nah, ini kita tutup dulu ya, karena kita akan melakukan instalasi. Kita tutup dulu. Oke, kita tutup. Oke, kita simpan semua. Yes. Oke, sudah kita tutup. Nah, kemudian kita akan lanjut di proses instalasi Visual Studio Crystal Report for Visual Studio 2013.